bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Sebagai insan yang beriman, kita patut mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyertaannya sehingga pada pagi hari ini kita boleh datang dan mengikuti kegiatan ini dalam keadaan yang sehat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11, Bapak Yohanes Zuhurung, SPD, yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita di sini berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari salah satu calon guru penggerak angkatan ke-11, yaitu Pak Yohanes Zuhurung, SPD. Kita sudah tahu bahwa di lembaga ini kurang lebih ada 5 calon guru penggerak. Dan selama ini mereka telah melaksanakan pendidikan berjenjang, pelatihan berjenjang, dan tibalah saatnya mereka pada tahap ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di hadapan Bapak Ibu guru sekalian. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kepala. Ya, mulai, saya minta kesediaan dari Bapak Timo untuk mengangkat kita dalam doa. Pada Bapak Timo, saya persilakan. Marilah berdoa. Izinkan saya memimpin doa ini secara katolik. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan atas segala cintamu yang Kau anugerahkan kepada kami, tambah rahmat, kesehatan, dan perlindungan, sehingga pada hari ini kami kembali berkumpul di lembaga ini untuk melanjutkan aktivitas kami. Dan pada kesempatan ini Bapa, secara khusus kami bersyukur kepadamu karena kami bisa berkumpul untuk mendengar pengalaman baik dari teman kami Pak Jo, yang diberikan kepada rekan-rekan di sini. Kiranya apa yang dipresentasikan sebentar dapat bermanfaat bagi kami semua untuk kemajuan lembaga kami, lembaga yang dicintai. Namun kami puji hingga sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Pak Timo yang telah mengangkat kegiatan kita pada pagi hari ini dalam doa. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Tentunya didahului dengan sambutan singkat. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru penggerak
yang saya hormati dan saya kasihi, Bapak Ibu guru yang turut ambil bagian dalam diseminasi ini, yang saya hormati para pegawai dan staf usaha, yang turut ambil bagian dalam kegiatan ini yang saya kasihi, Bapak Ibu, tentu kegiatan ini amatlah penting buat kita, terutama lembaga kita sudah mendapat prioritas, bukan karena kemampuan kita sendiri atau bukan karena setting dari dinas, tapi karena kita akui bahwa rahmat Tuhan yang memberikan rezeki untuk sekolah kita, sehingga di sekolah ini mendapat 4 guru penggerak, yang 5 guru penggerak yang masuk pendidikan di angkatan ke-11 tahun ini. Patut kita bersyukur dan mari kita aplaus untuk lembaga pendidikan kita. Itu yang pertama. Yang berikut, Bapak Ibu, tentunya ini juga menjadi motivasi buat kita yang lain. Harapan saya, Bapak Ibu, dengan kemajuan teknologi saat ini, kiranya kita saling berpacu untuk hal-hal yang positif. Ini tidak bisa kita hindari, karena kemajuan zaman tidak bisa kita memutar kembali lagi, selalu menuju ke arah yang lebih baik. Karena itu, mari kita dukung teman-teman kita sambil kita berdiskusi, membagi pengalaman yang mereka dapat, juga apa yang belum kita temui, kita sama-sama diskusi dan jangan malu bertanya. Itu harapan. Yang berikut, Bapak Ibu, di sekolah kita sudah ditanamkan beberapa budaya sekolah. Harapannya budaya sekolah yang sudah ada, tinggal Bapak Ibu guru penggerak mengisi kekurangan-kekurangan yang ada, atau melengkapi, menggenapi yang belum beres, atau mungkin selama ini sudah ada terpampang di dinding-dinding kelas ataupun di depan kantor, namun tidak dilaksanakan. Dengan adanya Bapak Ibu yang 5 orang ini menjadi guru penggerak di sekolah ini, menjadi motivator untuk teman-teman lain, agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik untuk kemajuan lembaga ini ke depan. Sedikit saya sentil tentang budaya sekolah yang telah kita programkan di sini, yaitu tata tertib sekolah. Kita sudah beberapa tahun lalu sudah disosialisasikan. Tentu tata tertib ini sangat berguna bagi kita seluruh warga sekolah, baik guru, staf pegawai maupun siswa. Harapannya apa yang sudah termuat dalam aturan tata tertib sekolah itu, mari kita jalan. Yang berikut, di sekolah kita harus mencintai bahwa ini rumah kita, mencintai lingkungan sekolah, menjaga kebersihan, menjaga tata tertib. Ini
wujud daripada rasa cinta kita terhadap lingkungan sekolah. Yang ketiga, kita pendidik ini menjadi teladan segala hal. Tidak hanya satu bidang. Ini tuntutan berat bagi kita. Tapi itulah kita tidak bisa minta, karena kita sudah distempel, sudah dimeterai bahwa kita harus bisa. Yang orang lain tidak bisa, kita harus bisa. Apapun bentuk keteladanan kita di lembaga pendidikan ini maupun di tengah masyarakat, itu harus kita laksanakan menjadi wujud tingkat moral kita yang tertinggi. Karena tidak ada lain. Kalau kita ingat kata-kata orang tua dulu, hanya dua saja yang disebut tuan. Ini bahasa Manggarai ya. Tuan yang memberi ekaristi di gereja dengan tuan guru. Berarti jabatan ini dihormati Bapak Ibu. Kalau sudah dihormati oleh masyarakat, maka tolong kita jaga martabat kita. Tuan guru itu bahasa Manggarai. Itu keteladanan. Yang berikut, di kita juga melekat tugas religiusitas. Apakah di dalam lembaga pendidikan maupun di tengah-tengah masyarakat, sering diminta Bapak Guru untuk pimpin doa, pimpin segala macam ibadat di tengah masyarakat. Jika imam tidak ada atau pakar tidak ada atau suster tidak ada. Jadi sifat religiusitas ini di lingkungan sekolah sebelum pelajaran tentu kita mengajak siswa-siswi kita untuk berdoa, atau sekurang-kurangnya kita menyampaikan patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita sampai saat ini masih diberi nafas yang sehat oleh Tuhan. Cukup begitu berarti sudah nampak sikap religius kita. Ini budaya. Budaya ini bukan dikarang-karang saat ini, tetapi memang sudah menjadi budaya nenek moyang kita. Yang berikut ada kepedulian. Kepedulian ini Bapak Ibu, mungkin ada bahasa keren lagi selain kata kepedulian ini adalah tenggang ras, tepu selir. Manakala ada siswa atau ada teman guru yang membutuhkan bantuan atau dia mengalami musibah sakit, keadaan yang tidak menyenangkan, di sana kita sangat membutuhkan rasa kepedulian, membagi baik cerita material maupun non material. Yang berikut Bapak Ibu, budaya yang harus kita kembangkan lagi di lembaga pendidikan ini adalah toleransi. Toleransi ini tidak hanya khusus untuk berbeda keyakinan, tetapi toleransi dari segi berbagai budaya, latar belakang, keadaan kita masing-masing, guru maupun siswa. Ini perlu ditanamkan sikap toleransi di antara kita. Dan terakhir, mungkin yang harus kita laksanakan adalah sikap nasionalisme. Nasionalisme ini penting Bapak Ibu, karena kita hidup dalam satu bangsa dan
kita memiliki rasa kebangsaan yang sangat berbeda dengan bangsa lain, maka di sini perlu kita tanamkan sikap bela bangsa dengan cara dan kemampuan kita, dengan profesi yang kita sudah kembangkan di lembaga pendidikan maupun di tengah masyarakat. Dengan kemampuan kita, mari kita laksanakan. Pada suatu saat nanti, manakala negara dalam keadaan darurat, kita wajib untuk mengangkat senjata, walaupun berruncing. Jadi itu wujud bela negara kita, cinta tanah air. Tetapi saat ini, pada saat negara ini masih aman-aman, mari kita bela negara ini, cinta tanah air dengan cara profesi kita masing-masing. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada saat ini. Manakala kita laksanakan beberapa poin tadi, akan dikembangkan oleh teman-teman guru penggerak hari ini yang mereka sudah dapat budaya sekolah yang sering dilakukan. Ya, mari kita kembangkan diri kita melalui pencerahan, diseminasi dari mereka. Karena itu, pada saat ini saya memohon restu Tuhan Yang Maha Kuasa, dan atas restu kita semua, saya buka kegiatan diseminasi guru penggerak angkatan ke-11 untuk 5 saudara kita di Lembaga SMA Negeri 2 Lombok Selatan ini. Saya buka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka secara resmi kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 SMA Negeri 2 Lombok Selatan dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Pak Yohanes Zuhurul SPD. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan kepada Bapak Kepala Sekolah. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada CGP, dalam hal ini adalah Bapak Yohanes Zuhurul, untuk menyampaikan pemaparan visi misinya. Kepada Bapak Yohanes Zuhurul, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Luis. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lombok Selatan, dan yang saya kasihi teman-teman seperjuangan, teman-teman guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Yohanes Zuhurul, dan saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Manggarai Barat dari SMA Negeri 2 Lombok Selatan. Suatu kebanggaan bagi saya dengan kehadiran Bapak pimpinan untuk membuka kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Baik teman-teman, begitu banyak tadi hal yang disampaikan oleh Bapak pimpinan berkaitan dengan seperti apa itu budaya di sekolah kita. Untuk mempertebal pemahaman kita mengenai budaya yang ada di sekolah kita, maka izinkanlah saya untuk mendalami lebih jauh tentang budaya itu. Dalam hal ini, kami calon guru penggerak mencoba untuk menyebarkan pemahaman kira-kira seperti apa itu budaya positif yang harus dimiliki oleh seluruh
anggota sivitas akademik dalam satu lembaga pendidikan. Ya. Karena itu izinkan saya untuk menjelaskannya lebih jauh. Ya. Lalu seperti apa budaya positif? Ya. Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya. Jadi budaya positif itu berkaitan dengan nilai-nilai, dalam hal ini nilai moral seperti perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai universal. Lalu nilai universal itu seperti apa? Ya. Saya ambil contoh, salah satu nilai universal itu saling menghargai. Saling menghargai itu sangat penting diterapkan di lingkungan pendidikan. Karena dengan kita saling menghargai, maka akan tercipta yang namanya sebuah budaya positif. Ya. Kemudian pada saat ini konsep penerapan budaya positif yang akan kita lakukan adalah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, lalu keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seperti apa nanti konsep budaya positif seperti yang tertera di slide ini? Nanti kita akan lihat satu persatu. Mereka lihat yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Ya, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kemarin kita mendapatkan angin segar tentang bagaimana itu diferensiasi. Kita tahu bahwa di dalam kelas kita itu latar belakang budaya atau perilaku dari setiap anak itu berbeda. Lalu bagaimana cara supaya kita bisa menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dengan latar belakang murid yang berbeda-beda? Maka perlu yang namanya sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Tetapi teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, pertama-tama yang perlu kita lakukan itu adalah diagnosa. Diagnosa yang dimaksudkan di sini adalah kita mau mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, kemudian kemampuan yang dimiliki oleh siswa, dan tentu saja minat dan bakatnya. Sehingga dengan mengetahui hal-hal demikian, maka kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang artinya kita boleh menggunakan metode atau teknik yang berbeda untuk setiap siswa setelah kita mendiagnosa. Itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru yang menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang berikutnya, ya, tentang disiplin positif. Ya. Kita tahu disiplin itu berkaitan dengan ketepatan waktu dan lain-lain. Ya. Di sini disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik. Ya. Hal-hal yang baik itu mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata dalam satu lingkungan pendidikan. Ya, kebiasaan kita mungkin karena budaya tidak sadar bahwa segala sesuatu yang tidak baik dari masyarakat kita itu lalu kita bawa ke sekolah. Ya, maka di sana akan terjadi yang namanya konflik
konflik itu terjadi mungkin yang pertama karena kekerasan verbal, ya, kekerasan verbal. Disiplin positif mengajak kita untuk dapat mengembangkan pribadi yang kritis, kemudian mandiri dan juga bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Ya, teman-teman mungkin ada yang tahu kebutuhan dasar manusia itu apa-apa saja. Saya minta Ibu Mona. Ya, ada kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Sebutkan minimal 3 atau berapa saja yang Ibu tahu. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Ya, menurut Ibu Ona kebutuhan dasar manusia itu ada 3, kebutuhan primer. Ada 2, kebutuhan sekunder, primer dan sekunder serta tersier. Ya. Lalu coba kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia yang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Ya, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi semua tindakan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu disebut sebagai kebutuhan dasar manusia. Lalu seperti apa kebutuhan dasar manusia itu? Next. Ya, jadi ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup yang pertama itu makanan pokoknya apa, apakah dipenuhi atau tidak. Kemudian tempat tinggal dipenuhi atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua itu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ya, mungkin kita perlu sadari bahwa setiap kali, mungkin bahkan setiap hari sering kita jumpai siswa yang selalu membuat kesalahan. Ya. Coba kita melihat bahwa kesalahan yang dia buat itu adalah semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti ingin diterima, kemudian ingin mendapatkan kasih sayang atau perhatian yang lebih. Tetapi kita sering mengatakan bahwa engkau sering melanggar peraturan. Tetapi kita tidak sadari bahwa dia sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin disayangi atau ingin diterima. Kemudian yang berikut, penguasaan. Penguasaan. Jadi dalam diri manusia itu ada sifat rasa ingin berkuasa, ingin menjadi pemimpin. Salah satu cita-cita kita itu kan ingin menjadi pemimpin. Itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar di bagian penguasaan. Lalu yang berikut, kebebasan. Merdeka. Jadi kita harus bisa bebas untuk melakukan hal-hal yang membuat kita merasa senang, yang membuat kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi. Tetapi perlu disadari bahwa kebebasan itu juga ada batasnya, karena menyangkut norma-norma sosial. Dan yang terakhir itu kesenangan, rasa senang, happy. Oke, itu yang berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Lalu yang berikut, budaya positif yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Di sini kita mau mencari tahu kira-kira apa dasar dari seseorang melakukan sesuatu. Ya, motivasinya apa? Yang pertama, hukuman. Ya, hukuman itu sifatnya tidak terencana, atau dia sifatnya
tidak direncanakan sebelumnya. Kemudian dalam hal atau dalam kaitannya dengan peserta didik, di sini murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, sering kita bertanya kepada murid, kenapa kau berbuat demikian? Kau tahu itu salah, tapi kau berbuat. Kira-kira apa alasannya? Dan seringkali kita tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari murid, karena memang tadi, ya, sebenarnya dia juga tidak tahu mengapa dia melakukan hal tersebut. Itu dasarnya. Kemudian ketika murid melakukan suatu kesalahan, maka yang dibuat oleh guru itu adalah hukuman. Hukuman bisa berupa fisik, dijewer mungkin, kemudian bisa juga berupa hukuman psikis. Ya. Tapi di sini para pendidik dilarang untuk memberikan hukuman fisik, apalagi psikis, karena bisa menyebabkan tekanan mental pada peserta didik. Kemudian yang berikut, konsekuensi. Ya. Konsekuensi itu sudah direncanakan, ya. Kemudian disepakati sesuai peraturan. Ya, saya ambil contoh misalnya di lembaga pendidikan kita, semua siswa dan guru diwajibkan untuk hadir di sekolah pada saat atau pada pukul 7.00. Tetapi dalam kenyataannya tidak terjadi demikian. Ada yang datangnya 7.30, bahkan siswa juga ada yang datangnya setelah jam masuk KBM. Ya. Di sini siswa ataupun guru itu sudah merencanakan, ya. Maka di situ perlu ada konsekuensi yang harus diterima oleh siapa yang melanggar sebuah peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, tentu saja siapapun, kalau kita sudah melanggar yang namanya peraturan, pasti kita merasa tidak nyaman. Ya. Memang kita sadari bahwa kita sudah melanggar, tapi dengan tahu dan malu, maka perlu ada yang namanya konsekuensi. Ya. Kemudian dalam hal konsekuensi ini, sikap guru selalu memonitor muridnya. Lalu yang ketiga berupa restitusi. Ya, hal ini juga dibicarakan kemarin tentang restitusi. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di hukuman itu pendidik memberikan hukuman, bisa berupa fisik, bisa berupa psikis kepada peserta didik yang melanggar peraturan. Kemudian di konsekuensi itu pendidik melakukan monitoring terhadap permasalahan yang dibuat oleh siswa dan kemudian nanti dicarikan solusinya. Lalu di bagian ketiga, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Jadi ini restitusi ini disarankan supaya kita terapkan dalam lingkungan pendidikan kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, maka restitusi ini dianjurkan untuk menjadi jalan yang harus diambil oleh Bapak Ibu guru untuk mengembalikan, ya, mengembalikan kondisi siswa ke keadaan semula. Lalu yang berikut, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini maksudnya adalah ketika siswa membuat kesalahan atau melanggar peraturan, kita guru memiliki 5 fungsi kontrol. Ya, fungsi kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Penghukum di sini maksudnya ketika siswa
membuat kesalahan, gurunya langsung memberi hukuman. Bisa berupa berlutut, ya, kemudian berdiri dengan satu kaki. Tetapi posisi kontrol ini tidak dianjurkan bagi kita sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka sekarang, bahwa kita itu harus bersahabat, menjadi teman dengan murid, tidak boleh menjadi penghukum. Ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi kita kalau misalnya bertemu dengan siswa yang buat masalah, sering kita tuju-tuju, kamu kenapa melakukan hal yang demikian? Dengan kita membuat hal seperti itu, maka siswa akan merasa diri bahwa saya salah apa? Ya. Gitu. Lalu yang ketiga, teman. Ya. Teman. Jadi marilah kita berusaha untuk menjadi teman bagi siswa yang melakukan kesalahan. Kemudian pemantau, ya, pemantau. Pemantau itu hampir sama dengan siswa yang melakukan kesalahan, dan kita mengembalikan keadaannya dengan konsep konsekuensi. Kemudian yang terakhir, sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Ya, mohon maaf teman-teman, sebenarnya di sini ada contoh seperti apa posisi kontrol guru sebagai penghukum. Saya baca saja. Ini ada satu contoh kasus. Kita sebut saja namanya Adi. Ini seorang siswa. Dia terlambat hadir di sekolah. Lalu sebagai seorang penghukum, guru melakukan hal demikian, seperti nada suara tinggi, kemudian minta matanya melotot, ya. Jadi di depan siswa yang melakukan kesalahan, dia membentak, matanya melotot. Kemudian juga jarinya menunjuk-nunjuk siswa yang membuat salah. Ya, itu ciri-ciri seorang guru yang melaksanakan fungsi kontrolnya sebagai penghukum. Ya. Sekali lagi, kurikulum Merdeka tidak menganjurkan kita untuk melakukan hal yang demikian. Lalu mungkin kita bertanya seperti ini, bagaimana dengan siswa yang tingkat kenakalannya luar biasa? Apakah kita tidak melakukan hal demikian? Kemudian yang berikut itu sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini ciri-ciri guru yang menjalankan fungsi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Yang pertama, nada suaranya memelas, halus, kemudian bahasa tubuhnya merapat dan mendekat pada murid. Salah satu contohnya ini, misalnya kata-kata dikeluarkan oleh pendidik atau guru. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu atau bapak tidak akan terlambat lagi. Ya, itu bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh seorang guru ketika dia menjalankan fungsi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu nanti di akhir ini nanti akan ada tugas untuk kita. Ada satu kasus nanti, lalu kita mencoba untuk mengidentifikasi posisi kontrol apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Ya, yang ketiga itu sebagai teman. Ya. Ya, kalau sebagai teman ini sudah biasa kita lakukan. Lebih Pak No yang selain kesiswaan, ya, sering melakukan pendekatan untuk menangani siswa yang bermasalah itu dengan cara merangkul mereka, berbicara dari hati ke hati, layaknya teman. Ya. Ini baik, tetapi ada juga dampak negatifnya. Ya. Di mana siswa merasa bahwa ketika dia membuat salah, dia tidak akan takut untuk berbuat, karena memang apa? Gurunya selalu menganggap dia sebagai seorang teman,
sehingga tidak masalah bagi dia untuk membuat kesalahan. Ya, itu dia punya kelemahannya. Ya, contohnya dalam kasus Adi bisa begini, ayolah teman, bagaimana kamu ini terlambat terus tiap hari. Cobalah kita. Kata-kata yang dikeluarkan oleh guru itu halus, layaknya seorang teman. Ya, layaknya seorang teman. Begitu. Kemudian yang berikut sebagai pemantau, ya, kita kembali ke kasus Adi yang datang terlambat ke sekolah. Ya, kita bisa misalnya begini, guru mengatakan, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Ya. Dan ini saya sering lakukan ketika anak-anak saya itu masuk kelas terlambat. Saya tanya, misalnya si A, kenapa kamu terlambat? Kamu tahu tidak, kita masuk sekolah ya jam berapa? Kita disarankan untuk membuat hal tersebut, ya, begitu. Lalu yang berikut itu sebagai manajer. Sebagai manajer dalam hal ini bukan berarti sebagai kepala sekolah ya, tetapi posisi guru sebagai manajer dalam menangani siswa yang bermasalah. Saya bisa ambil satu contoh, misalnya ada siswa yang terlambat, lalu kita panggil. Kita tidak boleh langsung begini, kenapa kau terlambat? Kita tanya dulu. Yang pertama kita tanya, misalnya kita panggil dia ke kantor, kita tanya. Ini misalnya si Yeyen di kelas 10. Yeyen, kenapa hari ini? Oh ya, maaf. Hari ini kamu tahu tidak mengapa Bapak manggil kamu sini? Kalau dia bilang tahu Pak. Apa yang kamu ketahui? Saya terlambat masuk kelas. Oh ya. Kamu tahu tidak? Terlambat masuk kelas itu hal yang baik atau tidak? Ini percakapan yang dilakukan oleh murid dan guru untuk mengatasi masalahnya. Ya. Kalau dia bilang saya tahu Pak. Lalu bagaimana caranya? Cara untuk mengatasi masalah tersebut. Dia bilang saya tidak akan mengulanginya dan mencoba untuk memperbaiki diri. Itu posisi kita sebagai seorang manajer. Itu berkaitan dengan posisi kontrol guru. Ya, contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Ya. Berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kesekian kali Bapak sudah ingatkan kamu. Senangnya melihat Bapak terus-terusan bertindak seperti ini. Ya, pembuat dengan kata-kata demikian maka siswa akan merasa dirinya bersalah. Kemudian yang berikut, sebagai teman, ya, contoh kalimat yang digunakan oleh guru, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai, kita main games. Ya, mencoba untuk mengajak siswa untuk memperbaiki kesalahannya dengan aktivitas yang menyenangkan. Lalu yang berikut pemantau. Contoh kata-kata yang dikeluarkan oleh guru, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan tugas. Jadi teman-teman, di sini tidak ada yang namanya kekerasan fisik atau psikis. Ya. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, ya, seperti yang saya contohkan tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dan tentu saja hal ini kita berbicara 4 mata dengan siswa, karena bisa melakukan pendekatan dari hati ke hati untuk memecahkan persoalannya. Ya, saya mohon perhatian teman-teman sedikit ke sini, ke layar laptop ini. Di sini ada sebuah kondisi
saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, itu kata-kata yang dikeluarkan oleh guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah yang dijalankan oleh guru tersebut? Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya ulangi, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa yang sedang dijalankan oleh guru tersebut dengan kata-kata yang disampaikan? Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab. Pak Timo? Ya, kalau saya melihat kata-katanya itu posisi sebagai teman. Iya. Dari ucapan tersebut itu menandakan kalau ada kedekatan emosional antara guru dengan siswa. Oke, terima kasih Pak Timo. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Timo. Ya, coba kita lihat seperti apa jawabannya. Jadi kata-kata yang disampaikan oleh guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah yang dijalankan oleh guru tersebut? Ya, membuat merasa bersalah. Ya. Kita ulangi supaya ya, ini dia punya kata-katanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Dengan menggunakan kata-kata ini, siswa merasa bahwa mungkin dia sudah melakukan kesalahan. Ya. Dan dirinya siswa merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Itu maksudnya. Lalu yang berikutnya. Ya. Saya bacakan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira posisi kontrol apakah yang dilakukan oleh guru tersebut dengan kata-kata seperti ini? Pak Firdaus? Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab. Ya, Kakak Lois. Ya, dalam hal ini guru berfungsi semacam penghukum gitu. Penghukum. Karena dia memberikan hukuman fisik kepada anak lewat Lari keliling lapangan. Oke, terima kasih Pak Lois. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Coba kita lihat posisi kontrol apakah yang dilakukan oleh guru tersebut. Iya, penghukum. Luar biasa. Lalu yang berikut. Ya. Kata-katanya begini. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Manajer. Ya, menurut Pak Fitus, manajer. Coba kita lihat. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Fitus. Ini artinya bahwa teman-teman ini masih punya konsentrasi terhadap apa yang saya sampaikan. Ya. Lalu yang berikut kita lihat. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Ya, perlu diingat bahwa teman-teman, semua kata-kata ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh guru untuk memecahkan persoalan yang dibuat oleh peserta didik. Ya. Jadi guru tidak semata-mata main fisik, misalnya cewek, atau misalnya dengan menggunakan kata-kata kotor. Ya. Tapi bisa juga dengan menggunakan kata seperti ini. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Kira-kira ini posisi kontrol apa yang diperankan oleh guru tersebut dengan kata-kata seperti ini? Teman? Perlu saya ingatkan lagi, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba kita lihat. Iya, teman. Ya. Jadi kita mencoba untuk mengakrabkan diri dengan siswa, tetapi tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut. Ya, lalu yang berikut,
Posisinya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Pemantau. Coba kita lihat. Bim Salabin. Iya, pemantau. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Masih ada satu lagi? Oh sudah. Iya. Itu tadi berbicara tentang posisi kontrol guru. Nah teman-teman, sebagai guru kita dianjurkan untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Karena dia komplit. Ya, komplit. Dia mencoba untuk menyelesaikan masalah siswa dengan cara yang baik. Lalu yang berikut, budaya positif yang berikut adalah keyakinan kelas. Saya yakin teman-teman semua sudah melakukan tentang hal ini, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan atau kalau yang sering kita sebut itu peraturan. Tapi peraturan itu ada hukumannya. Keyakinan kelas itu tidak ada hukumannya. Dan sifatnya dalam membuat sebuah keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata-kata yang bersifat negatif. Ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah membuat keyakinan kelas dalam kelasnya masing-masing. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama yang dibuat oleh seluruh anggota kelas, dan seluruh siswa kita, dan digunakan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar. Salah satu contoh, misalnya hadir di kelas tepat waktu, kemudian saling menghargai, itu contoh-contoh keyakinan kelas. Dan perlu diingat bahwa keyakinan kelas itu bukan peraturan, tapi kesepakatan bersama yang dibuat oleh siswa di bawah koordinasi guru mata pelajaran atau wali kelas. Ya. Kemudian yang terakhir itu segitiga restitusi. Ini yang paling penting teman-teman. Segitiga restitusi. Kalau di workshop kemarin di kelas di siswanya itu ada berbicara tentang restitusi. Tadi juga saya sudah tayangkan itu tentang restitusi itu seperti apa. Ya. Dari sini dikatakan segitiga restitusi. Ya. Mengapa disebut segitiga? Karena dalam proses restitusi itu ada 3 tahapan. 3 tahapan yang dilalui. Yang pertama itu menstabilkan keadaan, ya, menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Jadi ada siswa yang melakukan kesalahan, kita jangan serta-merta langsung menunjuk kau salah, tapi kita coba untuk menetralisir suasana. Ya, kita lihat pengertiannya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Yang dibuat itu adalah dialog antara siswa dengan guru untuk memecahkan persoalan. Ya, ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Guru bisa mengatakan atau menstabilkan identitas dengan cara seperti ini. Misalnya, berbuat salah itu manusiawi. Ya, berhadapan dengan siswa yang kita panggil, kemudian kita yakinkan dia bahwa berbuat salah itu manusiawi. Kemudian semua orang itu pernah berbuat salah. Supaya siswa kita itu jangan minder. Ya. Kemudian yang berikutnya itu
validasi tindakan yang salah. Kira-kira tindakan apa yang dia buat yang menurut kita salah? Kita menanyakannya dengan hal seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal demikian. Contohnya tadi siswa yang terlambat, kita panggil, ya kita tanya dia validasi tindakan yang salah. Kamu tahu tidak bahwa misalnya terlambat itu hal yang baik atau tidak? Nah, usahakan komunikasinya harus dua arah, ya. Jangan searah. Usahakan siswa kita itu interaktif supaya bisa memecahkan masalah yang dibuatnya. Lalu yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan ini tadi berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Artinya bahwa dari perbuatan yang dilakukan yang notabene salah itu sudah melanggar keyakinan kelas. Lalu bagaimana kita mencoba untuk menghubungkan masalah yang dibuatnya dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dalam proses pembelajaran kita. Misalnya apa keyakinan kelas kita yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu untuk masalah yang sedang kamu hadapi, keyakinan kelas mana yang sesuai dengan masalah kamu? Itu kita tanyakan dengan baik kepada siswa, supaya nanti kita bisa mengambil jalan keluar dari masalah tersebut. Itu maksudnya segitiga restitusi. Ya, baik teman-teman, saya ada video yang saya sudah buat untuk seperti apa itu contoh penerapan segitiga restitusi. Saya coba tayangkan. Sorry, mohon maaf suaranya kurang jelas. Ya. Ya. Jadi dalam video tersebut saya mencoba untuk melakukan praktek segitiga restitusi untuk mengatasi masalah siswa yang terlambat datang ke sekolah atau terlambat masuk kelas. Ya, baik teman-teman, itu tadi contoh video segitiga restitusi untuk mengatasi masalah dari seorang siswa. Dan kita diharapkan untuk menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi persoalan anak-anak. Baik, dengan ditanyakannya video tadi, maka demikian saja presentasi saya berkaitan dengan penerapan budaya positif. Kesempatan berikutnya mungkin saya berikan kepada teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, saya berikan waktu untuk 3 orang. Baik, mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa kepada CGP dalam hal ini adalah Bapak Yohanes Jahurun yang telah memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Dalam hal ini berkaitan dengan CGP Angkatan 11 SMA Negeri 2 Lewos Selatan. Saya beri kesempatan kepada rekan-rekan guru untuk memberikan pertanyaan terkait dengan materi diseminasi budaya positif yang baru saja kita dengar. Saya beri kesempatan kepada 2-3 orang itu. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pada teman yang pertama saya ingin bertanya Pak terkait dengan cara guru untuk mendampingi siswa.
saya bukan ke gurunya tapi pola didikannya. Bisa tidak dengan 5 standar proses penanganan yang dilakukan oleh guru terhadap pola bimbingan atau pola asuh yang diterapkan oleh orang tua? Contoh, di rumah anak ini sering dilakukan didikan otoriter oleh orang tuanya. Tindakan keras ini itu terbawa dari sejak kecil sampai ke SMA. Karena kita guru SMA, memungkinkan tidak kita sebagai seorang guru mendidik dia tanpa menggunakan tindakan keras. Sementara saya kembali. Baik, untuk pertanyaan pertama maksudnya boleh langsung dijawab oleh pemateri. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak No, pertanyaan luar biasa. Bisa tidak proses pendidikan atau model pendidikan di keluarga seorang siswa yang notabene keras, lalu dikaitkan dengan segitiga restitusi, ya, yang mau kita terapkan di sekolah. Ya. Dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa restitusi itu adalah proses dialog baik dengan guru dan murid atau orang tua dengan anaknya. Sebenarnya hal ini bisa saja dilakukan dalam lingkungan keluarga. Mengapa tidak? Ya. Ketika orang tuanya memahami tentang bagaimana cara mengatasi anak yang membuat masalah. Tetapi tentu saja ini membutuhkan sebuah kerja keras yang luar biasa. Karena bagaimana cara kita menanamkan nilai itu kepada orang tua, kemudian nanti akan dia terapkan untuk mendidik anaknya. Di sekolah kita mencoba untuk menerapkan hal demikian, walaupun yang notabene ini anak tersebut dari rumahnya itu mendapat didikan yang keras. Misalnya anak berbuat salah langsung dipukul, ya. Dan tentu saja itu menyebabkan tekanan mental bagian anak. Ya. Salah satu yang kita temui di sekolah, karena di rumah orang tuanya keras, lalu sampai di sekolah anaknya menjadi gugup, tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, untuk menghadapi situasi tersebut, kita bisa melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut di sekolah. Salah satu contohnya misalnya anak tersebut selalu datang terlambat ke sekolah atau tidak pernah mengerjakan PR karena situasi dalam keluarga itu tidak mendukung. Akibatnya setiap tugas yang diberikan oleh guru tidak pernah dikerjakan. Maka sebagai guru kita panggil anak tersebut. Kita validasi, kita menstabilkan identitasnya. Kita panggil. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Lalu dijawab, saya di rumah begini. Ya. Maka kita guru juga sudah mengetahui situasi di rumahnya. Nah, di sini untuk menerapkan segitiga restitusi, kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Ya. Kita panggil orang tuanya, kita sosialisasikan atau kita sampaikan bahwa cara mendidik anak dengan keras itu tidak bisa membuat anak menjadi patuh. Itu untuk sementara saya kira Pak No. Ya. Saya kembalikan ke Pak Luis. Baik, demikian jawaban terkait dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak No. Mungkin masih ada teman yang ingin bertanya. Baik, teman-teman yang saya hormati, rupanya kita semua sepaham dan sepakat dengan CGP Angkatan 11 ini terkait dengan pola membimbing anak di kelas. Tentunya dalam rangka meningkatkan pembelajaran yang baik, efektif, dan menyenangkan. Bapak Ibu Guru yang
saya hormati, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka kita sudah berada di penghujung kegiatan kita. Karena itu saya minta kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan singkat penutup. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Yohanes yang telah mempresentasikan tentang budaya positif yang harus dilakukan oleh guru pada peserta didik di sekolah. Tentunya ini menjadi satu hal yang positif buat kita semua untuk kita timba ilmu dan diterapkan dalam proses baik di dalam kelas maupun di luar kelas oleh masing-masing rekan guru. Di sini telah disosialisasikan hal tersebut yang menjadi catatan-catatan buat kita. Manakala selama ini kita tidak lakukan seperti ini menjadi perbaikan dalam proses kegiatan kita untuk siswa-siswi dalam proses kehidupan kita di lingkungan sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Karena itu Bapak Ibu, itu harapan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat saat ini tadi bisa terekam semuanya, dan manakala kita masih ada keraguan, rekan-rekan kita ini yang perlu bergerak ini selalu siap waktu untuk membagi pengalaman mereka selama mereka mengikuti pendidikan berapa kali. Harapan kita supaya kita tetap berpacu untuk menggali pengetahuan dan pengembangan dalam meningkatkan profesi dan kualitas profesionalitas kita. Itu harapan. Semoga apa yang dibuat hari ini, walaupun singkat beberapa menit sejak tadi kita sudah lewat, tapi menjadi bekal bagi perkembangan kualitas pendidikan kita ke depan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu semua dan atas restu dari kita semua, dan mohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa saya tutup kegiatan ini secara resmi.